firman Tuhan dari buku Wahyu yang segera akan kita dengarkan dari Kak Lidi. Sebelum kita memulai acara pembahasan kita ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, Raja kami, untuk sore yang indah ini. Walaupun kami berjauhan dalam jarak, namun kami bersatu dalam hati, rindu belajar firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya berbicaralah melalui hamba-Mu, Kak Ledi Malau. Firman-Mu ini menguatkan kami di detik-detik terakhir di mana kami tinggal di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik dari setiap perangkat yang kami gunakan. Bersama dengan kami, dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Tadi malam jemaat dari Sabah ada minta saya juga untuk jadi pembicara di acara mereka tentang bacaan firman Tuhan. Dan baru dikasih tahu sama saya 1,5 jam sebelum on air. Nah, jadi mereka sudah tetapkan pembicara, tapi pembicaranya membatalkan atau dibatalkan 1,5 jam sebelum mengudara. Jadi saya masuk untuk menggantikan dan tidak boleh ganti judul. Tidak boleh ganti judul karena flyer sudah disebarkan. Jadi saya harus menggunakan judul yang ada dengan ayat inti yang ada dan meneruskan itu sampai jam 9 malam tadi malam. Tapi puji Tuhan, pagi ini dengan segala kegentingan dari mulai jam 5 pagi tadi sudah genting di Cigombong ini. Dari jam 5 pagi keadaan sudah sangat genting di sini. Dan baru selesai tadi jam 2 sore. Ya puji Tuhan, saya tidak sempat berpikir untuk minta tolong ke siapa-siapa. Dan hanya dengan mengandalkan doa saja, saya bisa kembali ke sini setelah membereskan dulu rumah karena ada pasien juga dan ada anak-anak yang belum makan. Jadi puji Tuhan untuk semuanya. Yang mau saya bawakan saat ini adalah bagaimana 7 jemaat ini, 7 jemaat yang minggu lalu sudah kita bahas, bagaimana ke-7 jemaat diulangi di zaman kita dan diakhiri di zaman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 7 jemaat ini secara literal memang ada di muka bumi ini. Secara organisasi mereka ini ada pada zaman yang berbeda. Tetapi pengalaman dari 7 jemaat ini diulangi kembali dalam sejarah perjalanan gereja kita. Baik, saya mau share dulu kita punya pelajaran. Yang pertama adalah Efesus. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan satu perikop, satu cerita, maka jangan satu kata pun kita lewatkan. Contoh, Tuhan memperkenalkan diri kepada jemaat Efesus sebagai kaki Dian. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat Efesus sebagai kaki Dian. Kita buka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki Dian emas itu. Dia yang memegang 7 bintang, Dia yang berjalan di antara 7 kaki Dian. Saudaraku, kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang berjalan di antara kaki Dian? Kaki Dian, Wahyu pasal 1 mengatakan bahwa kaki Dian adalah lambang dari jemaat. Jadi kaki Dian adalah lambang dari gereja. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang berjalan di antara gereja-gereja.
Dia mengawasi gereja-gereja. Dia adalah pemilik dari jemaat, sekaligus penjaga Israel, penjaga jemaat, sekaligus dia juga adalah pengawas dari kebun anggurnya. Jadi kaki Dian di sini adalah lambang jemaat. Kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pengawas atau yang berjalan di antara jemaat? Saudaraku, kira-kira kalau saudara berpikir, ketika ada pengawas datang, kira-kira dia mau ngapain? Tentu mau mengawasi. Apa yang diawasi? Apa yang diawasi? Saya teringat kalau waktu bekerja kita ada audit dari headquarters dari Amerika setiap tahun 2 kali. Dari perusahaan lokal setiap tahun 2 kali. Jadi 1 tahun itu kita ada audit itu 4 kali. Dan ketika pengawas itu datang, satu persatu, satu departemen dikunjungi, yang mereka mau cari adalah apakah ada prosedur yang salah yang dilakukan atau yang diaplikasikan di dalam pekerjaan saat itu. Ya. Tentu auditor tanpa findings berarti dia tidak berguna. Seorang auditor akan diakui kemahirannya ketika banyak temuan-temuan yang dia peroleh. Dengan persepsi yang demikian, kita bisa tahu bahwa kita bisa memahami bahwa ketika Yesus berjalan di antara jemaat, ketika Yesus berjalan-jalan mengelilingi jemaat, yang dia sedang cari adalah apa? Apakah ada prosedur yang dulu sudah dia berikan, tetapi sekarang salah diaplikasikan? Apakah ada terang yang dia berikan yang sekarang tidak dinyalakan? Saudara-saudaraku, Efesus adalah lambang gereja yang murni. Efesus adalah lambang jemaat yang murni. Lambang jemaat yang memiliki terang yang besar. Efesus adalah jemaat yang memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap dosa. Saudaraku, kalau saya punya terang, otomatis saya tidak gelap. Dan itulah yang terjadi pada jemaat Efesus. Jemaat Efesus, dia memiliki terang. Dia memiliki terang dan dia tidak hidup di dalam dosa. Saudara, kalau ada terang, apakah ada kegelapan? Nggak ada, nggak bisa. Kalau saya menyalakan lampu, walaupun saya tinggal di hutan, saya tidak akan kegelapan. Atau kegelapan tidak akan bisa datang mendekati saya. Itu sebabnya pada masa jemaat Efesus tidak ada doktrin palsu, tidak ada doktrin sesat. Mereka semua yang melambangkan jemaat yang murni, mereka semua menjalankan pekerjaan Kristus dan menunjukkan karakter Kristus. Jadi luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali mereka yang ada pada waktu jemaat Efesus ini berdiri. Dan jemaat Efesus ini dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan teori sains. Saudara, apakah sains itu salah? Tidak. Tetapi apabila itu digunakan untuk menjalankan pekerjaan Kristus, untuk menjalankan jemaat, untuk memelihara terang, dan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, maka ini adalah pintu gerbang dosa. Ketika pengetahuan dari dunia dicaplok dan dibawa masuk ke dalam gereja, maka ada unsur-unsur penting di dalam gereja yang akan tergerus. Salah satunya yang diderita oleh jemaat ini adalah
kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah siapa yang mula-mula punya kasih? Hanya Kristus. Dan kasih yang mula-mula adalah kasih Kristus yang mau berkorban untuk orang lain. Ketika saya memiliki pengetahuan tentang sains, ketika saya memiliki pengetahuan tentang teori dunia, maka kasih Kristus yang mau berkorban itu akan berkurang. Kasih Kristus yang rela menderita itu akan hilang. Apakah Yesus melayani dalam hal Injil? Ya. Apakah Yesus melayani dalam hal kesejahteraan atau kemakmuran fisik? Ya. Memberi makan 5.000 orang. Apakah Yesus melayani dari segi medikal? Ya. Tapi apakah Yesus melayani gospel, melayani Injil karena dia tamatan teologi? Bukan. Apakah Yesus melayani kesejahteraan? Apakah Yesus melayani kesejahteraan orang lain, memberi makan 5.000 orang karena dia punya uang atau karena dia sudah makmur secara keuangan? Tidak. Apakah Yesus melayani penyembuhan, menyembuhkan orang yang sakit karena dia tamatan medical, physician, dokter medis? Bukan. Jadi saudara-saudaraku, kemarin minggu lalu saya sudah sempat singgung. Apapun yang saya lakukan ketika saya punya kesanggupan, itu bukan karakter. Contoh, ketika saya melayani atau ketika saya melayani kesejahteraan orang lain, ketika saya memberikan makanan kepada orang lain, karena saya punya makanan berlimpah di rumah saya, itu bukan karakter. Tetapi ketika saya berkekurangan, ingat janda di Sarfat ya, ketika saya kekurangan, ketika saya tidak berkecukupan dan hampir mati karena kekurangan, dan saya masih mau berbagi, itu adalah karakter. Dan orang-orang yang pengetahuannya baik, orang-orang yang profesional di dunia ini, mereka umumnya, ini bukan saya yang bilang ya, ini Bible Commentary volume yang ke-7. Semakin berpengetahuan, biasanya kadar kasihnya akan semakin rendah. Ya. Saya harus akui ini. Dan ini adalah kelemahan saya. Itu sebabnya 5 tahun yang lalu saya putuskan untuk tidak lagi berkecimpung di bidang pengetahuan dunia. Itu sebabnya saya pun memutuskan untuk tidak mengajarkan kepada anak-anak saya pengetahuan tentang dunia. Sampai mereka memiliki kadar kasih yang paling murni dan paling tinggi. Karena sangat disayangkan, semakin pengetahuan itu tinggi, kasih semakin rendah. Saudara-saudaraku, pelayanan Yesus bukan pelayanan profesional. Pelayanan Yesus bukan pelayanan yang berpengetahuan, yang unggul dalam pengetahuan. Tetapi pelayanan Yesus adalah pelayanan kasih. Pengetahuan Yesus, mungkin banyak orang yang punya pengetahuan seperti itu. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Bagaimana dengan pelayanan kesejahteraan manusia? Saudaraku, perwira Roma punya kesempatan, punya kemampuan untuk memberi makan banyak orang. Para petinggi-petinggi di Bait Suci, mereka punya kesempatan untuk melayani dan memberi makan janda-janda miskin. Bagaimana dengan pelayanan medis? Saudaraku, banyak sekali tabib pada zaman Yesus.
Bahkan salah satu muridnya adalah seorang tabib. Tetapi pelayanan Yesus bukanlah pelayanan yang profesional. Bukan pelayanan dari seseorang yang memiliki pengetahuan. Pelayanan Yesus yang pertama kali yang mendasari adalah unggul dalam hal kasih. Bible Commentary volume yang ke-7 katakan bahwa tanpa kasih itu sama dengan moral fall, kejatuhan moral. Kita harus ingat kejatuhan moral yang pertama. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini adalah moral fall yang pertama, kejatuhan moral yang pertama. Apakah mereka jatuh karena kurang dalam hal kasih dan tinggi dalam pengetahuan? Iya. Apa penipuan setan pada saat itu? Kalau kau makan buah ini, kau akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Jadi keinginan Hawa untuk berpengetahuan menjadi semakin tinggi. Sehingga kasihnya kepada Tuhan menjadi semakin rendah. Di situ terjadi moral fall. Jadi saudara-saudara, ketika saya menginginkan anak-anak atau saya sendiri punya pengetahuan yang lebih tinggi, saudara, kita sedang membuka pintu gerbang kepada moral fall. Dan berapa tahun untuk membereskan moral fall ini? 6.000 tahun. 6.000 tahun belum selesai untuk membereskan kejatuhan moral ini. Untuk membereskan keinginan, akibat dari keinginan untuk berpengetahuan. Saudaraku, lambang apakah yang cocok untuk gereja Efesus ini? Yang cocok adalah perumpamaan anak yang hilang. Efesus adalah gereja yang murni, gereja yang aktif, gereja yang tingkat kewaspadaan akan dosanya sangat tinggi, gereja yang menjalankan pekerjaan Kristus, gereja yang menunjukkan karakter Kristus, dan mereka dikatakan hilang, tetapi tidak merasa hilang. Mereka hilang di dalam pekerjaan Kristus. Mereka hilang di dalam pelayanan jemaatnya. Mereka hilang di dalam terang. Mereka bukan hilang karena gelap. Mereka hilang karena terang itu menyilaukan mata mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat kekurangan diri mereka. Dan perumpamaan yang cocok untuk mereka ini adalah anak yang sulung. Saudaraku, anak yang hilang dibahas. Judulnya tepat, ya. Judulnya tepat, anak yang hilang. Karena Bapa di dalam perumpamaan ini punya 2 anak dan dua-duanya hilang. Jadi bukan si bungsu saja yang hilang, tetapi sulung juga hilang. Bedanya adalah si bungsu hilang di luar rumah, sedangkan si sulung hilang di dalam rumah. Saudaraku, inilah karakter dari gereja Efesus. Dan yang satu lagi, gereja Efesus memelihara doktrin Nikolaus. Kita sudah bahas minggu lalu. Nikolaus ini adalah doktrin sesat, ya, yang mengatakan bahwa saya beroleh kasih karunia. Sehingga ini menuntun setiap anggota jemaat Efesus kepada pemanjaan gairah birahi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Anak yang sulung merasa bahwa saya lebih baik daripada adik saya. Gereja Efesus merasa bahwa saya punya terang yang besar, bahwa saya sudah menjalankan pekerjaan Kristus, bahwa saya sudah menunjukkan karakter Kristus, bahwa saya punya pengetahuan yang luar biasa. Doktrin Nikolaus adalah saved by grace. Apakah saya diselamatkan oleh kasih karunia? Ya, benar. Tetapi apakah keselamatan itu berhenti sampai dikasih karunia saja? Tidak. Itu yang kita pelajari bulan lalu, bahwa keselamatan
itu ada dua tahap sebelum kita dinyatakan selamat. Yang pertama adalah pembenaran oleh iman, yang kedua adalah penyucian oleh penurutan. Jadi kasih karunia tidak berhenti pada saat kita dibenarkan. Tetapi kasih karunia menuntut penurutan setelah saya dibenarkan di hadapan Kristus. Inilah yang tidak dimiliki oleh jemaat Efesus. Mereka hidup dalam gelora kasih karunia. Mereka hidup dalam euforia kasih karunia. Sehingga mereka memanjakan selera, memanjakan gairah, dan akhirnya menuntun mereka kepada kebinasaan. Perzinahan daging, bukan perzinahan rohani. Ya, bukan perzinahan rohani. Jadi mereka menganggap bahwa mereka sudah pintar, mereka menganggap bahwa mereka sudah sempurna, tetapi pada akhirnya didapati bahwa mereka lebih busuk dan lebih bejat dari binatang. Apakah aplikasinya dalam gereja kita, Advent? Tahun 1844, gereja Advent dimulai oleh 50 orang yang sudah tahan uji. Gereja Advent pergerakan Advent dimulai oleh 50 orang yang sudah tahan uji dan tahan goncangan. Dan ke-50 orang ini diberikan terang yang lebih besar. Setelah terang tentang 2300 petang dan pagi, mereka diberikan terang 4 tahun kemudian, tahun 1848, mereka diberikan terang tentang hukum moral. Dan diantaranya adalah hukum keempat yang bersinar lebih terang. Dan sejak 1848, pergerakan Advent memelihara hari Sabat, hari ke-7, sebagai hari suci. Dan apakah mereka punya pengetahuan? Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang giat untuk menjalankan pekerjaan Kristus. Mereka punya karakter Kristus. Mereka selalu berkumpul bersama. Tidak peduli di tempat manapun, bahkan di ladang gandum sekalipun, bahkan di dalam lumbung padi sekalipun, mereka menunjukkan kebersamaan dan karakter Kristus yang murni. Mereka belajar memecah roti bersama dan saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada iri hati pada saat itu. Tidak ada dengki, tidak ada saling menjatuhkan saat itu. Mereka seia sekata dalam penyelidikan firman Tuhan. Tetapi setelah tahun 1848, tahun 1840, tahun 1844, mereka yang berkumpul ini saling memeriksa diri mereka. Di mana saya salahnya? Kenapa 1844 kami semua kecewa? Di mana kesalahan saya? Ketika mereka bertanya di mana kesalahan saya, di mana kesalahan saya, Tuhan tunjukkan kepada mereka kesalahannya, dan Tuhan berikan pengetahuan yang lebih besar, terang yang lebih besar, yaitu terang hari Sabat. Tetapi setelah mereka mendapatkan terang hari Sabat, saudara harus baca, Bapak Ibu harus baca buku 1888. Tahun 1848 mereka sudah punya terang mereka sudah jadi lebih besar. Tetapi 40 tahun kemudian, pekabaran Advent tidak lagi apa dosa saya, apa salah saya, bagaimana saya bertobat. Tetapi pekabaran Advent sejak 1848 adalah legalisme, penurutan hukum. Masing-masing semuanya, pendeta-pendeta, semua orang Advent, mereka sibuk untuk mengajar kepada orang lain agar menurut hukum. Padahal tidak bisa menurut hukum kalau tidak dibenarkan terlebih dahulu. Kalau tidak justified by faith. Tidak bisa menurut hukum kalau tidak periksa kesalahan. Apakah saya masih ada dosa? Apakah saya masih ada salah? Tidak bisa menurut hukum. Tetapi mereka tidak lagi mengabarkan justification by faith. Mereka tidak lagi mengabarkan
kebenaran Kristus, righteousness of Christ. Dan tahun 1888, dua orang muda, Jones dan Wagoner, diutus. Tuhan memberikan pengetahuan kepada mereka, yang satu umurnya 33 tahun, yang satu umurnya 38 tahun. Mereka bukan tamatan teologi, mereka punya background pendidikan, tetapi mereka masih sangat muda dan belum punya pengalaman, artinya mereka belum memimpin jemaat, mereka belum pernah mengajar, dan saat itu tahun 1888, di Minneapolis, di rapat GC tahun itu, mereka maju dan menyampaikan pekabaran bahwa righteousness of Christ lah yang harus saya kabarkan. Bahwa saya harus menyelidik hati saya, bahwa saya harus mengkoreksi diri saya, apakah saya masih ada salah, apakah saya masih melanggar, sebelum saya ajarkan orang lain untuk menurut hukum. Dan media yang disampaikan adalah buku Galatia. Dan ketika Jones Wagoner menyampaikan ini, mereka dikecam. Mereka dikecam di tempat itu juga. Selagi masih berada di atas podium, mereka dikecam. Diejek pada waktu jam makan siang. Ditertawakan. Nyonya White menangisi kejadian itu sampai tahun 1901. Dan berkali-kali diadakan, berkali-kali dipanggil lagi untuk memahami teori dari justification by faith. Dalam rapat-rapat GC selanjutnya, pembahasan ini diulangi lagi, tetapi tidak pernah membawa hasil yang maksimal. Ketika ketua GC diganti, seorang yang sangat takut akan Tuhan, seorang yang memiliki ikatan persahabatan yang erat dengan Nyonya White, juga tidak bisa meyakinkan bahwa yang kita perlukan sekarang adalah pertobatan. Karena ketika seseorang bertobat, maka penurutan itu otomatis. Inilah yang tidak dimiliki Efesus. Mereka sibuk dengan pengetahuan. Sama seperti Gereja Advent pada tahun 1888. Sibuk dengan pengetahuan akan hukum Taurat. Tetapi lupa hal yang sangat sederhana, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan membuat diri saya semakin hina dan semakin rendah. Kasih kepada Tuhan membuat saya malu berhadapan dalam keadaan kotor atau berdosa. Saudaraku, gereja kita sudah melewati era Efesus. Gereja Advent sebagai kaki dian. Saudara-saudara, pada saat itu hanya gereja Adventlah yang tahu bahwa hari Sabat adalah hari ke-7 yang ditunjuk Tuhan, yang dikuduskan Tuhan. Tahun 1848, kepada jemaat gereja Advent dipercayakan terang yang lebih besar di atas dunia ini. Itu sebabnya Roh Nubuat selalu katakan Advent adalah great light bearer, pembawa terang yang besar. Dan tahun 1863, gereja Advent juga ditambahkan lagi terang yang lebih besar, yaitu terang tentang reformasi kesehatan. Tidak ada di seluruh dunia yang punya pengetahuan seperti itu. Saudara, beberapa waktu lalu saya beli buku bekas. Judulnya adalah Hidroterapi. Buku ini saya beli dari Tokopedia. Tokopedia itu adalah online shopping yang bukan punya Advent ya. Artinya semua ada di sana. Dan ketika saya beli buku ini, buku bekas ini dia seharga 50.000. Bukunya besar seperti majalah. Saya beli, saya sangat tertantang untuk membaca buku ini karena saya tahu
bahwa hidroterapi ini adalah pengajaran kesehatan dari gereja kita, Advent. Tetapi ketika buku ini dijual di toko buku umum, saya pikir bahwa ada orang di luar sana yang ternyata juga percaya akan hidroterapi. Sehingga saya putuskan untuk beli buku ini. Walaupun untuk harga buku bekas ini termasuk mahal, ketika bukunya sampai ke rumah, dikirim, saya baca, bukan punya Advent, dan saya baca kesaksian dari kata pengantarnya, ini buku bahasa Inggris, dia katakan bahwa dia menulis ini setelah dia belajar di sanitarium Loma Linda. Saudara, akhirnya saya batal membaca itu. Kenapa? Ternyata orang luar belajar tentang natural remedies, ya, penyembuhan alami dari gereja Advent. Saya malu, kenapa saya harus belajar dari orang luar, sementara saya sendiri adalah anggota gereja Advent. Gereja Advent adalah Efesus. Di tahun 1844, mereka punya terang yang murni, mereka mengerti dan tahu akan dosa, mereka menjalankan pekerjaan Kristus, dan mereka sudah diuji dan dinyatakan bahwa mereka melambangkan, menunjukkan karakter Kristus. Tetapi dengan pengetahuan yang bertambah, dengan pengetahuan yang semakin tinggi, mereka ketinggalan dalam hal kasih kepada Tuhan. Sehingga sampai sekarang, terus terang aja, pekabaran pembenaran oleh iman tidak pernah lagi dikumandangkan. Saudara-saudara, saya baru tahu pekabaran tentang ini tahun 2018. Bulan Agustus, saya memahami pengertian dari righteousness of Christ dan justification by faith. Saya tidak pernah mendengar ini dihotbahkan. Yang saya dengar seumur hidup saya jadi orang Advent adalah khotbah tentang hari Sabat dan khotbah tentang seminar wahyu. Itu sudah paling serius pelajarannya. Dan saya merasa rugi ketika saya baru mengetahui tentang justification by faith ini tahun 2018. Waktu itu saya belajar dari buku Testimonies for the Church volume 1. Ketika saya menerjemahkan buku ini, di situ saya dituntun dalam pengertian tentang pembenaran oleh iman. Karena Nyonya White juga ternyata sebelum dia mendapatkan ilham, penglihatan, dia juga melewati pembenaran oleh iman dulu. Saudara-saudaraku, ada banyak sekarang pelajaran yang menutupi pembenaran oleh iman. Kalau tahun 1888, pekabaran yang menggantikan pembenaran oleh iman adalah pekabaran tentang hari Sabat. Jadi waktu itu euforia orang Advent pada saat itu adalah hari Sabat, hari ke-7, hukum ke-4. Sehingga mereka membahas itu dan melupakan dasar daripada penurutan ini, yaitu dasarnya adalah pembenaran oleh iman. Dan sampai sekarang pembenaran oleh iman juga gaungnya tidak ada. Tidak ada gaungnya. Walaupun juga pekabaran tentang hari Sabat juga tidak terlalu marak di dalam gereja. Karena ya bagaimana mungkin setiap hari Sabat yang dibicarakan hari Sabat lagi. Pada masa new normal sekarang ini, pekabaran tentang akhir zaman jauh lebih diminati daripada pekabaran tentang pembenaran oleh iman. Agenda kepausan kalau dibicarakan di Zoom jauh lebih menarik daripada membicarakan tentang pembenaran oleh iman. Tetapi
Jangan sampai ini membuat pikiran kita teralih. Karena kita tidak bisa melihat akhir zaman. Kita tidak bisa memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman kalau saya belum harmonis dengan Tuhan. Saya belum berjalan beriringan. Kalau saya masih kompromi satu kaki di dunia, satu kaki bersama dengan Kristus, maka saya tidak akan pernah bisa memahami tanda-tanda akhir zaman. Gereja Efesus, gereja yang murni, tetapi pengetahuan yang semakin tinggi sudah menghilangkan kasih yang mula-mula. Bagaimana dengan gereja yang kedua, jemaat yang kedua? Jemaat Smyrna. Mati dan hidup lagi. Jemaat Smyrna dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8, Tuhan memperkenalkan diri kepada jemaat ini sebagai yang pernah mati dan hidup kembali. Saudara, bukan kebetulan, saya katakan sekali lagi, bukan kebetulan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda, dengan kata-kata terminologi yang berbeda. Istilah yang Tuhan gunakan dalam memperkenalkan dirinya, sangat merepresentasikan masalah dari jemaat itu. Dan pada waktu Tuhan menegur Efesus, dia memperkenalkan dirinya sebagai kaki Dian yang berjalan di antara kaki Dian. Kenapa? Karena masalahnya Efesus adalah kaki Diannya. Terangnya, pengetahuannya yang membuat dia kehilangan kasih. Dan kepada jemaat Smyrna, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang pernah mati dan hidup lagi. Kenapa? Karena masalahnya Smyrna adalah kematian dan kehidupan. Smyrna berada dalam kondisi percampuran antara yang jahat dan yang baik. Yang diambil dengan istilah yang disebut dengan istilah jemaah iblis. Jadi jemaah iblis ini adalah synagogue of Satan. Jemaah iblis ini sama dengan Babel, bercampur antara yang jahat dengan yang baik. Efesus adalah lambang yang murni, tetapi Efesus ditambah dengan pengetahuan dunia, dia adalah Smyrna. Efesus yang sudah bertambah-tambah pengetahuannya menjadi Smyrna. Dan yang tetap murni terpisah oleh aniaya dan kematian. Tahun 1901, setelah Nyonya White berusaha untuk mengendorse ya, Nyonya White dan beberapa orang yang percaya kepada doktrin justification by faith berusaha mengendorse pekabaran ini dengan cara berjalan dari jemaat ke jemaat. Mereka tidak lagi bekerja di rapat GC. Kenapa? Karena berkali-kali dari tahun 1888 sampai tahun 1901 berkali-kali konsep ini ditolak. Dan sulit sekali untuk kembali kepada justification by faith. Itu sebabnya Nyonya White dengan beberapa orang rekannya, mereka berjalan berkeliling dari jemaat ke jemaat untuk mempromosikan pertobatan melalui justification by faith. Periksa kesalahan saya, periksa apakah saya melanggar, murnikan hati, baru saya bisa menurut. Bukan menurutnya yang kita endorse, bukan menuruti hukum Taurat yang kita agung-agungkan, tetapi hati yang murni, doktrin yang murni, iman yang murni akan menghasilkan penurutan. Dan ketika itu Nyonya White bersama dengan rekan-rekannya yang berkeliling dari satu gereja ke gereja lain, dari satu jemaat yang lain, di daerah di bagian selatan, di mana pekabaran itu baru dibuka, banyak sekali yang menyambut pekabaran justification by faith ini. Banyak sekali yang menyambut. Tapi bagaimana
Nyonya White dan beberapa rekannya, mereka yang tetap murni, terpisah. Terpisah oleh karena motif yang tidak murni ini. Saudara-saudaraku, sejak saat itu tidak pernah lagi dikumandangkan tentang justification by faith. Dan Nyonya White dalam tulisannya di manuskrip, ya tidak dicetak ya, bagaimana dia mengungkapkan rasa duka citanya. Rasa duka citanya oleh karena penolakan yang ditunjukkan oleh hamba-hamba Tuhan yang memegang jabatan-jabatan terpercaya di dalam organisasi Tuhan ini. Dan di akhir daripada kekecewaannya itu, Nyonya White diutus untuk pergi ke Australia pada usia 60 tahun, usia yang tidak lagi muda. Dia pergi ke sana dan dia bergumul untuk dia mengikuti perintah itu. SK sudah turun. Nyonya White saat itu memberikan pandangan bahwa dia sudah tidak lagi muda, dia tidak bisa lagi tahan perjalanan yang lama karena ini naik kapal dan harus transit, dan ini memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai di Australia. Tetapi akhirnya, walaupun dia tidak memperoleh perkenanan Tuhan, ya, waktu itu dia bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus pergi atau tidak? Dan akhirnya Nyonya White memutuskan untuk pergi. Rasa duka citanya dia bawa dari Amerika sampai ke Australia. Dan di sana, dengan ladang yang baru, dia mempunyai satu semangat yang baru. Ulang dari awal. Inilah yang menjadi semangatnya. Daripada saya berada di sana yang sudah tidak murni lagi, maka saya akan lebih baik saya di sini memulai dari awal supaya menjaga kemurnian. Saudaraku, yang tetap murni akan terpisah. Yang tetap murni akan terpisah. Jones dan Wagoner yang mengendorse pekabaran pembenaran oleh iman akhirnya juga terpisah. Akhirnya juga terpisah. Salah satunya mengambil jalur independen, keluar dari organisasi, atau yang dinamakan sempalan. Yang satunya lagi, dia kembali ke gereja awalnya dan menjadi pemelihara hari Minggu. Ya, saudara-saudara, beberapa kali waktu itu saya pernah menerjemahkan satu buku FAF, Full Assurance of Faith, Full Assurance of Faith, FAF, yang ditulis oleh Wagoner. Dan di sana, ketika saya terjemahkan ini, banyak sekali waktu itu belum suasana seperti ini ya, banyak sekali orang yang mengkritik kenapa buku itu yang saya pilih, kenapa memilih buku hasil karya orang yang sudah murtad. Saudara-saudara, buku itu ditulis bukan pada saat Wagoner murtad, tapi pada saat Wagoner masih memiliki iman yang murni. Dan ketika saya translate itu, luar biasa sekali isinya. Satu-satunya buku yang buat saya cocok untuk dibaca oleh segala kalangan di dunia ini, bahkan ateis sekalipun. Tapi inilah jemaat Smyrna. Ketika gereja kita mencapai kesucian, kemurnian yang mula-mula, tahun 1844 sampai tahun 1848. Hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun gereja ini berada dalam kondisi Efesus. Setelah itu,
mulai ada percampuran. Ada yang murni, yang tetap murni, yang tetap memegang ajaran yang pertama, yaitu bait suci, pembenaran oleh iman, pertobatan, pengakuan dosa. Tetapi ada yang sudah mengendorse faham legalisme, bahwa tidak bisa kalau tidak menurut hukum Taurat. Mutlak menurut hukum Taurat. Dan dengan adanya perbedaan ini, maka yang tetap murni akan terpisah dari yang sudah bercampur. Pergamus, pedang bermata dua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12, jemaat Pergamus, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kita baca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kenapa pedang bermata dua dibilang lebih tajam? Karena dia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan dia sanggup membedakan pertimbangan dan keinginan hati. Bukan pikiran ya, tapi keinginan hati. Maksud hati. Jadi pedang bermata dua ini adalah ciri-ciri ya, masalah yang dialami oleh Pergamus. Sekali lagi saya katakan bahwa perkenalan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya itu sangat tepat dengan masalah yang dialami oleh tiap-tiap jemaat. Jadi di Pergamus dia memperkenalkan dirinya sebagai pedang bermata dua. Kenapa? Karena masalah Pergamus adalah memang pedang bermata dua. Yesus senang dengan pedang bermata dua. Itu sebabnya dia menamakan dirinya pedang bermata dua. Pedang bermata dua adalah karakter Kristus. Cara kerja Yesus. Prosedur Yesus. Itu pedang bermata dua. Karena dia sanggup membedakan pertimbangan dan maksud hati. Tetapi Pergamus ini apakah dia bermata dua? Bukan. Bukan matanya yang dua, tapi kepalanya yang dua. Ya. Pergamus ini sama dengan ular berkepala dua. Atau sama dengan Bileam. Atau sama dengan Yudas. Motif tidak murni dalam hal mengikut Tuhan. Ingat tadi bahwa Smyrna sudah mulai bercampur. Kemudian Pergamus, percampuran itu sudah semakin jelas sehingga hanya bisa dipisahkan dengan pedang. Ya, dengan pedang. Hanya bisa dipisahkan dengan pedang. Hanya bisa dibedakan dengan pedang. Motif yang tidak murni dalam hal mengikut Tuhan. Apa ini motif yang tidak murni? Banyak orang mau country living. Tapi begitu ditanya motifnya apa? Jawabannya adalah saya mau menghirup udara pegunungan. Ketika ditanya apa motifnya mau country living, adalah supaya saya bisa makan buah gratis. Ketika ditanya kenapa mau country living, saya membeli tanah untuk saya bisa memindahkan bisnis saya dari kota ke desa. Saudaraku, banyak sekali motif orang dalam hal mengikut Tuhan. Banyak sekali. Dalam minggu ini, saya menerima banyak telepon. Saya menerima banyak telepon. Kebanyakan tentang penyakit. Tetapi ada juga yang tentang country living. Ketika saya tanyakan apa motifnya mau country living, banyak yang tanya tanah ya sama saya. Ada tanah nggak? Ada tanah nggak? Saya bilang, saya tidak jual tanah. Tapi ketika saya tanya apa motifnya, bingung dan gelagapan. Orang-orang yang seperti ini hanya bisa dimurnikan dengan pedang bermata dua. Pedang bermata dua ini apa? Sesuatu yang bisa membunuh.
Contoh, awal tahun ini banyak sekali ajakan atau khotbah-khotbah tentang country living. Semua orang tiba-tiba membeli tanah. Tiba-tiba harga tanah naik berkali-kali lipat. Tiba-tiba di Gunung Salak ini semua tanah sudah penuh, habis terjual. Sampai jurang-jurang pun laku dijual. Tetapi seiring dengan perjalannya waktu, orang yang membeli tanah, mereka tidak pindah ke desa. Mereka tidak pindah ke desa. Dan dalam minggu ini, ketika Jakarta kembali diporak-porandakan oleh COVID-19, semua sekarang kembali ingin country living lagi. Setelah beberapa bulan, sepertinya tidak terjadi apa-apa, sepertinya masih bisa panjang sedikit lagi, semua sudah terlena. Dan ketika minggu ini, awal bulan Juni ini, dari awal bulan Juni ini sampai minggu ini, kasus corona meningkat di Jakarta, dan ambulans sudah berbunyi setiap malam sampai pagi. Sekarang ini mayat-mayat pun antri untuk dikubur. Mulai orang cari tanah lagi. Saudaraku, pedang bermata dua. Kalau ada pedang, baru bisa dibedakan. Motif yang tidak murni dalam hal mengikut Tuhan. Ini hanya bisa dibedakan ketika pedang bermata dua ini muncul. Apa itu pedang bermata dua? Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Hanya dengan melihat kepada firman Tuhan, saya bisa membedakan mana orang yang murni dalam hal mengikut Tuhan, mana yang tidak murni. Saudara tidak akan tertipu apabila memahami dan membaca dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Segala sesuatu terlanjang dan terbuka di depan mata dia. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Semua ini akan dibuka ketika pedang bermata dua ini muncul. Ingat cerita Bileam? Dia seorang nabi. Ketika datang yang pertama, utusan yang pertama untuk panggil dia mengutuki Israel, dia bilang apa? Seandainya saya dibayar satu istana sekalipun, emas sebesar istana sekalipun, saya tidak akan mengutuk bangsa Israel. Ketika utusan yang kedua datang, lebih banyak dan lebih lebih terhormat jabatan dari orang yang datang ini. Mulai Bileam pikir-pikir, sepertinya ya nggak apa-apa lah ya, kenapa ya? Ya mungkin kita bisa. Toh nanti juga saya tidak akan bilang apa-apa. Yang penting saya ikut saja dulu. Siapa tahu nanti Tuhan izinkan. Siapa tahu. Saudara menunda sesuatu atau berkompromi dengan sesuatu, ini sama dengan doktrin Bileam. Menunda pertobatan atau mempertanyakan sesuatu yang jelas-jelas sudah pasti, ini sama dengan doktrin Bileam. Contoh. Apa contoh doktrin Bileam? Ketika saya berpikir bahwa saya bisa bertobat, saya bisa country living nanti ketika Sandelo sudah datang. Ini doktrin Bileam. Ketika saya berpikir bahwa nanti saya country living dan saya akan hidup lebih lama. Ini juga doktrin Bileam. Ketika Yudas berpikir bahwa mengikut Yesus, nanti saya bisa menjadi kaya. Saya bisa mendapatkan jabatan. Ini adalah doktrin Bileam dan ini dinajiskan oleh Tuhan.
Entah itu motifnya dalam hal mengikut Tuhan adalah untuk pengembangan bisnis, entah itu motifnya adalah untuk mencapai ketenaran, atau untuk supaya saya diposting di Facebook. Ini semua adalah doktrin Bileam. Ular berkepala dua, dan hanya bisa dibedakan dengan pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan. Jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini unik ya, jemaat ini. Kita lihat tadi bahwa setelah tahun 19 di organisasi kita, setelah tahun 1901, pekabaran tentang justification by faith sudah tidak lagi dikumandangkan. Sudah banyak hal yang dikompromikan oleh organisasi Advent. Nanti kita belajar apa yang dikompromikan pada jemaat Tiatira ya. Ini kompromi luar biasa. Jadi di sini baru motif yang tidak murni, motifnya sudah tidak murni, lalu di Tiatira terjadilah kompromi. Doktrin sudah berubah. Tiatira mata nyala api. Tuhan memperkenalkan diri kepada jemaat ini sebagai mata yang seperti nyala api. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai mata? Kenapa? Karena ayat 19. Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kasihmu. Aku tahu imanmu. Aku tahu pelayananmu. Aku tahu ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tapi dia melihat bukan dengan mata yang lemah lembut, tetapi dengan mata yang seperti nyala api. Itu artinya mata nyala api ini mata yang sukacita atau mata yang marah. Tuhan melihat bahwa pekerjaan yang semakin besar ini adalah akibat dari kompromi yang semakin hebat. Saudaraku, pertama kali doktrin kesehatan diturunkan, diilhamkan oleh Tuhan kepada hambanya Nyonya White adalah tahun 1863. Dan saudara-saudara bisa lihat, tidak pernah satu kali pun juga diajarkan untuk membangun rumah sakit. Nasihat yang diberikan adalah untuk membangun sanitarium, bukan rumah sakit. Itu sebabnya pekerjaan yang pertama, pekerjaan medikal yang pertama di bagian selatan di Nashville, ini sangat maju sekali. Karena apa? Karena metode penyembuhan dan perawatan fisik yang dilakukan di sana berbeda sekali dengan dunia. Tetapi apakah kita masih punya sanitarium sekarang? Secara resmi, kecuali perorangan yang buat ya, kecuali perorangan yang membuat. Tapi secara organisasi kita tidak punya sanitarium. Yang kita punya adalah rumah sakit. Dan apa yang kita tawarkan di dalam rumah sakit? Poisonous drugs. Obat-obatan yang beracun. Obat-obatan kimia. Yang sama sekali bukan doktrin murni dari Advent. Itu adalah budaya dari luar. Ya, budaya dari luar yang dibawa ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah. Kalau baca buku homeschooling,
Sekolah yang diilhamkan Tuhan kepada Masehi Advent hari ke-7 bukanlah sekolah yang berkiblatkan kepada kurikulum pemerintah. Dan sekolah ini adalah orang tuanya masuk ke dalam kelas bersama dengan anaknya. Saudara bisa baca di buku itu. Itu hanya buku kecil. Kalau ada yang belum punya, boleh teks ke saya biar saya kirim. Sekolah yang diilhamkan Tuhan kepada Nyonya White untuk dibuat di dalam perkumpulan Advent bukanlah sekolah yang sekarang ini ada. Saudara, ajaran dari luar sudah dibawa ke dalam. Apakah gereja kita sudah melewati masa ini? Sudah. Gereja kita sudah melewati masa ini. Sudah mengalami masa ini. Zina. Ya. Karena ajaran Isabel dibawa ke dalam, maka di dalam terjadi percampuran doktrin. Contoh apa? Kalau sakit, datang ke rumah sakit, dikasih dulu antibiotik, habis itu pergi ke wellness center. Bayar lagi. Dianjurkan untuk pergi ke wellness center. Bayar lagi. Untuk mengubah lifestyle. Ini percampuran ini. Masuk dulu obat-obatan, kimia, baru habis itu detox. Ya. Wahyu 17 ayat 2. Beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah singgung ini. Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia ini adalah perempuan pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi ini adalah perempuan yang memakai jubah ungu, yang memakai perhiasan, yang memakai emas dan perak dan memegang cawan anggur. Jadi dengan perempuan itu, dengan pelacur itu, raja-raja di bumi sudah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi sudah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi semua di bumi sudah berbuat cabul dengan percampuran doktrin. Semua penghuni bumi bahkan sudah sampai mabuk. Mabuk ini artinya tidak sadar lagi bahwa saya ini sedang mengikuti doktrin yang salah. Tidak sadar lagi. Sekarang tidak ada yang sadar lagi dengan reformasi kesehatan. Yang mereka pikir reformasi kesehatan adalah teh, kopi, dan rokok. Daging babi. Sudah selesai. Itu juga yang ada di pikiran saya dulu. Saya pikir dengan saya tidak makan babi, saya tidak teh, kopi, dan rokok, itu saya sudah berbeda dengan dunia. Ternyata reformasi kesehatan bukan hanya teh, kopi, rokok, dan daging babi. Dan bukan hanya vegetarian dan vegan. Tetapi reformasi kesehatan adalah mengatur waktu mandi saya, waktu makan saya, cara memasak makanan saya, cara mengolah makanan saya, cara mengobati penyakit kalau timbul. Semua ini diatur oleh reformasi kesehatan. Dan sekarang ini orang Advent pun tidak lagi mengenal doktrin reformasi kesehatan yang asli. Karena apa? Karena sudah mabuk sekarang. Kompromi semakin hebat, ajaran dari luar dibawa ke dalam, dan membuat pekerjaan-pekerjaan di dalam ini semakin hebat. Semakin maju. Bukan karena Tuhan yang memberikan, tetapi karena saya sudah kompromi dengan dunia. Itu sebabnya saya diterima di dunia. Jemaat yang berikutnya adalah Sardis. Sardis 7 roh.
7 roh, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai 7 roh. Ada di Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sardis, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dari ketujuh roh. Siapa itu 7 roh? 7 kaki Dian, 7 jemaat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saya ini pemilik dan saya mau datang, mau lihat properti saya. Ya. Sama seperti ketika saudara punya tanah yang sudah lama saudara beli, lalu 20 tahun kemudian saudara datang dan saya bilang, saya mau lihat properti saya pemilik tanah ini. Dan ketika pemiliknya datang, saudara ingat ya tadi, ini pemiliknya sudah mulai marah di Tiatira, lalu kemudian di sini pemiliknya datang. Dia yang memiliki ketujuh roh, dia yang memiliki ketujuh bintang, dia yang melihat. Dan apa yang dikatakan? Gak ada lagi rohnya. Itulah Sardis. Kondisi Sardis adalah tidak punya roh lagi. Itu sebabnya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai 7 roh. Karena masalah Sardis adalah mereka tidak punya roh lagi. Kalau tidak punya roh itu artinya apa? Mayat hidup. Zombie. Tidak punya roh. Banyak sekali sekarang zombie bergentayangan, saudara-saudara. Salaman tidak mau. Mengurung diri di rumah. Menurut kepada peraturan dunia tanpa dipikir dulu. Langsung menurut. Yang penting gratis, tidak bayar. Bahagia dengan segala protokol new normal. Inilah ciri-ciri zombie, manusia zombie, tidak punya roh. Kenapa tidak punya roh? Karena ketidakmurnian yang sedikit demi sedikit, dan sudah membuat kompromi yang semakin hebat, dan sudah membuat seluruh dunia berzina, bercabul, dan anak-anak dari percabulan itu apa? Anak-anak dari percabulan itu adalah zombie yang tidak punya roh. Tetapi di jemaat Sardis ini ada kabar baik, bahwa ada yang masih memiliki roh. Ayat 4 mengatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Di tengah-tengah manusia zombie ini, di tengah-tengah manusia yang hidup tanpa roh, tanpa pertimbangan, tanpa frontal lobe yang sehat, masih ada yang memiliki dan memelihara frontal lobe-nya, masih memelihara pertimbangannya, masih mempertimbangkan setiap keputusan, setiap peraturan yang dikumandangkan oleh pemerintah, bahkan yang sudah dipaksakan, mereka masih pertimbangkan dan masih memilih untuk battle with faith. Bertempur dulu dengan imannya. Kalau zombie ini nggak perlu bertempur lagi. Dibilang A, nurut. Dibilang B, nurut. Nggak ada lagi rohnya. Tetapi yang masih punya roh, yang masih mencerna, yang masih punya pertimbangan dan berhikmat, Tuhan katakan, mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak bilang, Tuhan tidak janjikan bahwa mereka yang punya roh ini akan menang. Enggak. Atau orang yang masih punya roh ini akan dikasih shortcut, jalan pintas untuk cepat sampai. Tidak. Mereka akan berjalan, tetap berjalan. Tuhan nggak suruh mereka yang masih punya roh ini untuk terbang, dikasih sayap tiba-tiba lalu terbang. Tidak. Tetap berjalan di atas dunia. Tetapi Tuhan katakan, janji Tuhan adalah, aku akan berjalan bersama dengan dia. Saudara, banyak zombie berjalan di atas dunia sekarang. Di antara manusia-manusia yang tidak punya roh ini, saudara dan saya, mudah-mudahan masih punya roh. Dan kalau kita masih punya roh, bukan berarti kita harus terbang dan tinggalkan dunia ini. Tetaplah berjalan, dan ingatlah bahwa saya
berjalan tetap di atas dunia ini dengan roh saya, dan saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Philadelphia. Jemaat Philadelphia, jemaat kedua terakhir. Jemaat Philadelphia, kepada jemaat ini Tuhan memperkenalkan diri sebagai yang memegang kunci. Kunci itu pasti ada pintunya. Dan kalau dipegang kuncinya, pasti pintunya tertutup atau ada pintu yang harus dibuka. Kalau pintunya nggak ada daunnya, cuman ada kusennya saja, ini nggak perlu nggak perlu kunci. Kenapa Tuhan pegang kunci? Karena Dia mau membuka atau mau menutup. Itulah guna kunci, untuk membuka atau menutup. Dan Tuhan katakan, memang benar Dia akan membuka. Dan bukan hanya membuka, tetapi di saat yang sama, Dia membuka dan menutup sesuatu. Jadi ada yang Dia buka dan ada yang Dia tutup. Itu sebabnya jemaat Philadelphia ini, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat di mana momen masanya adalah pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Ada perubahan zaman. Ada perubahan zaman. Ciri-ciri jemaat Philadelphia ini adalah mereka berada pada perubahan zaman. Sekarang kita sudah berada pada perubahan zaman. New normal. Tetapi siapa yang berpegang pada apa yang sudah ada yang sejak dulu, siapa yang tetap memakai mahkotanya, dia akan menjadi pilar di bait suci. Saudaraku, tahun 1844 ada pintu yang terbuka dan ada pintu yang tertutup. Pintu terbuka tahun 1844 adalah pintu ke dalam bilik yang maha suci. Pintu yang tertutup adalah pintu bilik yang suci. Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Apa itu bilik yang suci? Bilik yang suci adalah Dia bekerja melalui jemaat-jemaat, ya. Kaki Dian itu adalah lambang jemaat. Yesus melayani di kaki Dian, di meja roti, kemudian di meja dupa. Disitulah Dia bekerja melayani setelah Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dia melayani di bilik yang maha suci melalui jemaat-jemaat. Tapi saudara-saudara, tahun 1844 Yesus berhenti bekerja melalui jemaat. Kenapa? Karena semua gereja sudah bercabul dengan doktrin yang tidak murni, yaitu doktrin kepausan pada saat itu. Sehingga Tuhan perlu mengambil 50 orang dan mengasingkan mereka. Ada pintu yang terbuka untuk 50 orang ini kepada terang yang lebih besar. Sementara pintu kepada gereja-gereja Protestan ditutup selamanya. Ditutup selamanya. Tahun 1844 pintu terbuka dan pintu tertutup terjadi. Sekarang bagaimana dengan zaman kita? Apakah gereja Advent sudah melewati masa ini, Philadelphia? Ada pintu yang terbuka sekarang? Kalau saudara punya buku yang saya terjemahkan, buku A Call to Medical Evangelism, warnanya hijau. Warnanya hijau, itu gambar tangan membuka pintu. Ya, gambar tangan membuka pintu. Panggilan untuk penginjilan medis dan pendidikan kesehatan. Itu bahasa Indonesianya. Buku ini, kenapa saya terjemahkan buku ini? Karena di buku inilah saya temukan bahwa rencana Tuhan yang mula-mula untuk penginjilan medical evangelism adalah melalui jemaat, melalui pendeta. Itu sebabnya pendeta-pendeta harus mempunyai pengetahuan untuk mengobati penyakit di tahap awal. Itu ada di buku itu.
Ketika ada anggota yang sakit, maka datanglah kepada pendeta. Jadi seperti mantri ya, seperti mantri. Nah, ini bukunya nih. Ini bukunya. Jadi kalau ada saudara-saudara masih punya buku ini di rumah, coba tolong baca. Rancangan Tuhan yang mula-mula untuk medical evangelism adalah melalui jemaat. Dan trainernya adalah pendeta. Saya nggak tahu, saya nggak pernah sekolah pendeta, tapi apakah ada kurikulum atau ada mata kuliah tentang pengobatan alami di teologi? Saya tidak tahu ya. Dan rencana yang mula-mula adalah jemaat ini pada hari Sabat akan menjadi pusat penginjilan untuk medis, dan di sebelah ruang perbaktian akan dibuat ruang treatment. Ruangan untuk treatment, kemudian ada lagi ruangan untuk restoran sehat, dan ada lagi tempat ruangan kecil untuk seminar kesehatan. Inilah desain dari jemaat. Kenapa Tuhan tempatkan jemaat di kota besar? Ya, saudara-saudara, hanya ada 2 yang boleh di kota besar, yaitu rumah perbaktian dan yang satu lagi restoran sehat. Hanya ada 2. Selain daripada ini, institusi, sekolah, percetakan, sanitarium, ini harus ada di luar kota. Tidak boleh ada di kota besar. Dan desain awalnya adalah rumah perbaktian akan bersinergi dan bergandengan secara fisik dengan ruang perawatan dan restoran sehat. Dan anggota-anggota tinggal di pegunungan, ya, tinggal di outpost di luar kota. Dan setiap hari Sabat atau sebelum hari Sabat mereka akan datang. Mereka akan datang hari Jumat atau hari Kamis. Mereka akan datang dan membawa hasil kebun mereka. Membawa hasil kebun mereka. Dan restoran sehat akan membeli dari anggota bahan-bahan makanan untuk perawatan orang sakit dan untuk dijual makanan di restoran. Tetapi sekarang, saudara-saudara, apakah pelayanan kesehatan masih didesain Tuhan untuk dilakukan oleh jemaat? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Pintu penginjilan kesehatan untuk jemaat sudah ditutup. Sudah ditutup. Dan pintu yang lain dibuka. Ini kabar baiknya. Pintu yang mana yang dibuka? Pintu kepada orang-orang, individu-individu. Sekarang Tuhan cari individu-individu yang mau digunakan Tuhan, yang mau menurut reformasi kesehatan, yang mau keluar dari kota supaya tidak terhalang pekerjaan, dan pintu kepada mereka lah dibukakan. Itu sebabnya sekarang saudara lihat wellness center, sanitarium, siapa yang punya? Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Saudara, pintu kasihan, bukan pintu kasihan, pintu penginjilan kesehatan melalui jemaat sudah ditutup. Tetapi ada pintu yang terbuka. Dan siapa saja yang mau, bisa digunakan oleh Tuhan. Asal, syaratnya tadi Philadelphia apa? Asal tetap memegang apa yang sudah ada sejak dahulu. Doktrin yang mula-mula. Iman yang primitif. Ya, ada di buku New Life. Ada di buku New Life, Hidup Baru yang warna putih, yang gambar kupu-kupu. Di situ dibilang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan muncul iman-iman yang primitif. Yang primitif itu seperti apa? Iman yang tempo dulu. Ya, yang asli, yang murni. Yang tetap memegang mahkotanya. Tuhan janji bahwa orang-orang seperti ini akan menjadi pilar di bait suci. Bagaimana dengan Laodikia, jemaat yang terakhir?
Kita tahu Laodikia ini adalah, kemarin minggu lalu saya sudah singgung bahwa Laodikia ini adalah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Kalau orang panas, ya, kalau saya kepanasan, maka saya akan berusaha untuk mendinginkan badan saya. Saya akan nyalakan kipas angin, saya akan ganti baju saya dengan yang lebih nyaman, saya akan keluar dari kamar, saya akan kipas-kipas dengan apa yang ada, atau saya berjalan untuk cari udara yang lebih segar. Itu kalau saya kepanasan. Begitu pula halnya kalau saya kedinginan. Kalau saya kedinginan, maka saya akan berusaha cari selimut, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, ambil jaket, dan masuk ke rumah, jangan di luar. Itu kalau saya kedinginan. Laodikia ini, dia nggak tahu lagi panas, lagi dingin. Artinya dia nggak tahu keadaannya apa. Orang lagi terik matahari, dia pakai jaket panjang. Ya. Orang lagi angin badai, dia pakai bikini. Ini frontal lobe sudah rusak tadi ya. Tadi apa nih? Pertimbangan sudah, nah ini apa? Zombie. Ya. Ini udah rusak, udah zombie, jadi nggak bisa lagi berpikir sekarang ini lagi dingin apalagi panas. Bagaimana mungkin bisa berpikir? Rohnya aja udah nggak hidup. Apa yang Tuhan katakan kepada Laodikia? Berilah daripadaku emas yang murni. Apa itu emas murni? Bible Commentary volume yang ke-7. Emas murni adalah iman dan kasih yang murni tanpa campuran motif apapun. Saudara, saya pernah ditegur Tuhan dalam hal kemurnian ini. Saya akan ceritakan sedikit ya. Kami country living 6 tahun. Tapi baru menetap ini sejak tahun 2017 menetap. Ya. Sejak tahun 2017. 2 tahun pertama ini kami masih mobile. Dan setiap kali orang tanya kenapa country living, orang-orang gereja tanya, saya selalu katakan bahwa saya mau mendidik anak-anak saya. Saya mau mendidik anak-anak saya. Saya tinggalkan pekerjaan, kenapa? Karena saya mau menjaga anak-anak saya. Itu selalu saya katakan. Dan tahun 2018, tahun 2017 akhir ya, 2017 akhir, anak saya yang bungsu sakit panas. Sakit panas itu buat saya enggak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena saya sudah menjadi praktisi natural remedies sejak tahun 2011. Dan anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak-anak semuanya kami tidak vaksin dan kami hanya rawat mereka kalau sakit dengan pengobatan alami. Dan panas sampai 41 derajat Celcius pun selama 5 hari itu saya masih tenang, jaga di rumah. Saya tidak panik dan tidak cari ke sana kemari, nggak browsing untuk ngapain, untuk apa yang harus saya lakukan. Saya nggak ada seperti itu. Saya cukup tenang untuk menghadapi panas anak-anak, demam anak-anak. Tetapi tahun 2017, anak saya yang ketiga, waktu itu umurnya adalah 1,5 tahun. Dia panas malam itu, dan saya sudah lakukan semua ilmu yang saya sudah praktekkan sejak tahun 2011. Saya praktekkan, saya berikan, dan dia tidak turun. Padahal saya pernah menghandle anak saya yang pertama 5 hari panas 41. Tapi yang ini dia tidak kuat panas dan dia mulai kejang otot. Saya peluk dia keras, badannya mulai bergetar. Saat itu tidak ada orang di rumah, hanya saya dengan anak-anak. Dan suami saya waktu itu belum pulang bekerja karena masih kerja di kantor. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan di tengah-tengah ketidaktahuan itu, saya spontan menyanyi lagu Here I Am to Worship. Pikiran saya pada saat itu adalah saya akan kehilangan anak saya,
Dan doktrin country living ini akan menjadi cemoohan dan olok-olok di mata siapapun yang mendengar ini. Di situ saya bertelut. Saya bilang, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are my God. Saya tidak lagi berusaha untuk turunkan panasnya. Saya hanya peluk dia, dan saya katakan, Tuhan ampuni saya, karena saya selalu katakan bahwa saya mau datang ke country living adalah untuk didik anak-anak saya. Tuhan tidak suka itu. Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau saya berbagi kasih dengan anak saya sekalipun. Kasih saya kepada Tuhan harus murni 100%, segenap hati, segenap pikiran. Dan malam itu saya sadari kesalahan saya. Saya bertelut, saya country living adalah bukan untuk mendidik anak saya. Saya country living adalah untuk worship Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saya datang country living adalah untuk memuji Dia dan menyatakan bahwa Dia itu baik. Saya datang ke tempat country living adalah untuk mengatakan bahwa Dialah Tuhan saya. Saat itu ketika anak saya sekarat, saya menyadari bahwa saya tidak punya pengetahuan apapun. Dan saya sama sekali tidak benar walaupun saya sudah country living. Saudaraku, motif saya ingin mengurus anak, apakah salah? Apakah salah motif saya? Tidak. Motif saya benar. Dan sangat baik dan sangat kudus. Dan setan menipu saya dengan hal-hal yang saya anggap kudus. Saya adalah Laodikia. Iman saya tidak murni. Kasih saya tidak murni. Dan di tempat di mana saya tidak bisa lagi mengandalkan kepintaran, kekuatan, keahlian, dan kemampuan, saya dimurnikan. Laodikia, emas murni adalah simple faith. Iman yang simple, yang sederhana. Iman yang sederhana itu apa? Saya datang untuk memuji Tuhan. Saya lahir, keluar dari kandungan ibu saya, adalah untuk menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Selesai. Nggak ada cita-cita mau sekolah. Lahir untuk apa? Oh, untuk sekolah jadi dokter. Oh, untuk jadi guru. Oh, untuk jadi pengusaha. Nggak ada. Saya melahirkan anak-anak adalah saya mau mereka untuk memuji Tuhan. Iman yang sederhana. Saudara, kadang-kadang orang country living pun tidak sederhana imannya. Complicated, saya pusing. Pusing saya mendengar orang-orang yang berencana country living, tetapi disibukkan dengan segala pertimbangan yang membuat hidupnya semakin ruwet. Mau pergi, tapi nggak mau begini, tapi nggak mau begitu, tapi nanti begini, tapi nanti begitu. Langkahkan satu kaki pun belum. Saudara, kalau menurut itu menurut saja. Simple aja hidupnya. Sederhana saja. Selain emas murni, Tuhan suruh jemaat Laodikia ini membeli jubah putih. Jubah putih ini adalah lawan kata dari telanjang. Kenapa disuruh beli jubah? Karena Laodikia telanjang. Telanjang, jubah putih, artinya righteousness of Christ. Ketelanjangan artinya righteousness of self. Inilah kesaksian saya yang tadi. Saya anggap diri saya benar, righteous. Padahal ketika saya berkaca kepada Kristus, sama sekali saya tidak benar. Saudaraku, motif-motif yang tidak murni gak akan bisa dilihat, gak akan bisa diselidiki tanpa pedang bermata dua. Righteousness of Christ
Righteousness of self ini beda tipis. Sama-sama benar. Ingat, setan menipu kita bukan dengan hal yang salah. Bukan hitam dengan putih, tetapi putih dengan hampir putih. Kalau hitam dengan putih ini jelas sekali. Dan kita pasti tidak akan pilih yang hitam. Tetapi putih dan hampir putih, ini bahaya. Dan dengan cara itulah setan menipu kita. Selain jubah putih, ada salep mata yang harus dibeli. Salep mata, Bible Commentary volume yang ke-7, adalah pemahaman rohani yang benar. Benar itu juga adalah media setan untuk menipu manusia. Saya anggap benar, saya anggap saya sudah rohani, saya anggap saya sudah mengerti dengan benar. Cara untuk mengerti hal yang benar, hal-hal rohani harus dipahami dan dikerjakan secara rohani. Bukan secara profesional, bukan secara pengetahuan dunia, bukan secara saintifik. Segala sesuatu yang rohani harus dikerjakan dengan rohani. Saudara, kalau mau country living, ini adalah doktrin rohani. Jangan dicampur baurkan dengan bisnis. Salep mata juga gunanya adalah untuk membedakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan. Saudara, saya suka sekali untuk bawakan bagaimana kita bisa bedakan. Ini clue ya. Bagaimana saya bisa bedakan pekerjaan roh Tuhan dengan pekerjaan roh setan. Kutipan pendukungnya adalah di Early Writings 56.1. Early Writings, saya nggak punya buku bahasa Indonesia, saya baca buku bahasa Inggris, tapi saya akan ceritakan, saudara boleh catat ini, nanti cari di bahasa Indonesianya apa. Jadi bedanya pekerjaan roh Tuhan dengan pekerjaan roh setan adalah pekerjaan roh Tuhan menghasilkan terang dan kuasa, light and power, ditambah 3 hal lagi. Sweet love, kasih yang manis, happiness, kebahagiaan, dan peace, damai. Jadi ada 5 ya. Kalau pekerjaan roh Tuhan, ini hasilnya 5. Ada terang, ada kuasa, ada sweet love, kasih yang manis, ada juga kebahagiaan, dan ada damai. Tapi kalau pekerjaan roh setan, dia hanya kasih 2. Light dan power. Tidak ada damai, tidak ada kasih yang manis, tidak ada kebahagiaan. Saudara, kalau sekarang saudara sedang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mari teliti. Mari teliti. Kalau belum mengerti, kita harus beli salep mata ini. Ini salep mata ya. Ini dijual bebas. Nggak perlu resep dokter. Jadi salep mata bukan untuk mata yang buta ya. Kalau mata sudah buta nggak perlu disalepin lagi, nggak bakal melihat. Salep mata ini adalah untuk mata yang sakit, masih melihat tapi sakit. Sama seperti sama seperti mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan untuk seorang yang buta. Ketika matanya disembuhkan, dia masih melihat orang seperti pohon. Maka Yesus sentuh lagi. Sehingga dia bisa melihat manusia seperti manusia dan pohon seperti pohon. Inilah salep mata. Jadi salep mata tidak untuk orang buta. Salep mata adalah sentuhan ulang. Bukan untuk mata yang masih buta, tetapi untuk mata yang melihat tetapi sakit. Perumpamaan anak darah. 10 anak darah, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Saudaraku, perbedaan dari 10-nya ini bukan masalah di lampunya. Bukan masalah di minyak. Minyak mereka punya semua. Yang bodoh punya lampu, yang pintar punya lampu. Yang bodoh punya minyak di dalam lampunya, yang bijak pun punya minyak di dalam lampunya. Tetapi perbedaannya adalah yang bodoh tidak punya buli-buli cadangan minyak,
Sementara yang bijak punya buli-buli cadangan minyak. Buli-buli inilah, cadangan inilah yang membuat mereka layak untuk masuk ke dalam jamuan pernikahan. Apa itu cadangan minyak? Cadangan minyak adalah pengalaman saya bersama dengan Tuhan, pengalaman rohani. Pekerjaan Tuhan yang saya lakukan bersama dengan Tuhan. Inilah cadangan minyak saya. Saat ini saudara-saudara adalah masa kesesakan. Semua orang sudah ketakutan dan panik dengan penyakit. Hanya demam sedikit, mereka sudah dilanda ketakutan yang luar biasa. Dan berusaha untuk menelpon siapa saja yang dianggap pintar untuk mengatasi penyakit. Padahal sebenarnya mereka punya waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk belajar mengobati demam. Tapi kemana mereka? Mereka tidak belajar. Mereka menggantungkan kesehatan mereka kepada fasilitas-fasilitas kantor. Kepada fasilitas-fasilitas dunia ini. Sehingga tidak punya waktu untuk belajar. Panas sedikit, bawa ke dokter. Tidak berusaha mempelajari anatomi tubuh, fungsi-fungsi organ-organ, dan cara kerjanya. Saudara, ketika saudara belajar untuk cut off from earthly support, cut off, diputus dari dukungan dunia. Ketika saudara terpisah dari dukungan dunia, maka disitulah waktu untuk belajar. Dan pelajaran yang saudara dapatkan adalah minyak cadangan untuk tengah malam. Saudara, sekarang waktunya, saya nggak yakin sekarang waktunya untuk belajar. Tetapi semoga masih bisa belajar. Kepanikan semakin menggila sekarang. Tetapi kalau memang mau, sekarang saudara harus belajar dalam masa yang sulit. Ronubot juga katakan demikian. Barang siapa yang tidak mencoba melatih dirinya pada masa yang masih senang, harus melatih dirinya pada masa yang sempit. Itu sebabnya saat ini kita berada pada masa yang sempit. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan akan tetap memberikan. Dan saudaraku, Laodikia ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kecuali Laodikia yang sudah melek, yang sudah pakai baju, dan sudah kaya. Kalau masih miskin, telanjang, dan buta, nggak bisa mendapatkan janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Laodikia? Duduk di atas tahta bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih pada Kak Lady yang membawakan firman Tuhan yang sangat jelas, apa yang tidak pernah didengar selama ini, didengar penjelasannya sangat jelas sore ini. Terima kasih Kak atas kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui bibir Kakak sehingga kami semua dapat mengerti yang ada di Zoom ini saat ini. Dan mungkin akan disebarkan nanti videonya, rekamannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang yang rindu untuk menaikkan level kehidupan pada kehidupan yang lebih suci. Pada saat ini mungkin ada saudara-saudara kami yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, tadi kutipan tadi ada sudah di chat room ya? Iya, kutipannya. Ya. Akhir 2300 hari. Tapi sayang itu bahasa Inggris, harusnya tadi bahasa Indonesia. Ada di tangan kami buku early writing Kak, bisa nanti. Oh ya. Ya.
Boleh nanti dibaca sendiri. Itu hanya pendek, itu hanya 2 lembar kalau nggak salah itu. 4 halaman. Adakah saudara-saudara yang mau bertanya? Puji Tuhan kalau nggak ada yang bertanya. Ada mungkin ini Eda saya, Ibu Oh, Nainggolan. halo Bu. Masih mute kayaknya ini suaranya. Suara. Oh, oke. Ya, Oke. ya. Ya. Oke. Nah, saya ada sedikit agak apa ya namanya itu, confused di sini, agak bingung. Nah, ini tadi Efesus itu kan tertulis mereka membenci ajaran Nikolaus, Ya. ya. Tapi di sini tadi saya tadi memang di awal-awal itu mati hidup, jadi saya mungkin nggak tangkap semuanya. Tapi di sini poin terakhir itu ada doktrin Nikolaus sehingga mereka itu apa namanya ya, gairah memanjakan selera kedagingan gitulah kira-kira ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa ini bahagian daripada Efesus sementara mereka menolaknya gitu. Padahalan ini tadinya yang menerima Nikolaus ini kan Pergamus. Ya. Ya, maksud saya apakah memang Ya. begitu. Terus yang Ya. kedua, ini kan perumpamaan anak yang hilang. Itu juga mereka. Nah, di mana hilangnya Efesus ini? Karena kemarin minggu lalu kita bilang ini adalah masih jemaat yang murni. Ya. Kenapa dia bisa hilang? Ya. Ya, itulah kira-kira pertanyaan. Ya, tadi mungkin Ibu miss ya, Bu ya. Oke, ya, ya mungkin. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Tadi ajaran Nikolaus itu sudah ada sebelum Efesus ini terbentuk, Bu. Ya, sudah ada. Jadi ajaran Nikolaus ini adalah ajaran yang menonjolkan hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia, ya. Jadi Ibu benar bahwa di Efesus mereka membenci ajaran palsu karena mereka tidak mempan untuk ajaran sesat ya, Bu. Nggak bisa masuk ajaran sesat. Tadi saya tidak katakan bahwa Efesus menganut ajaran Nikolaus. Saya hanya terangkan bahwa ajaran Nikolaus yang dimulai dari jemaat Efesus sudah ada, ya, sudah ada ajaran Nikolaus dari jemaat Efesus, dari jemaat yang mula-mula sudah ada. Itu adalah ajaran saved by grace. Saved by grace. Jadi ajaran ini awalnya ditentang, tetapi makin lama penetrasi terus secara konsisten di dalam perkembangan jemaat. Ya. Itu sampai akhirnya penerimaannya benar Ibu bilang, penerimaannya baru diumumkan di jemaat yang ketiga, Pergamus. Penerimaannya, tetapi penetrasinya sudah dimulai, Bu. Sudah dimulai penetrasinya. Terus yang kedua tadi yang jemaat Efesus saya bilang umpamakan adalah hilang. Ya, hilang ini ada dua. Tadi saya bilang mungkin tadi putus ya, Bu. Hilang ini ada dua. Yang satu hilang di luar, yang satu lagi hilang di dalam. Iya. Jadi Efesus ini adalah mereka menganggap dirinya pintar, padahal mereka sudah kehilangan kasihnya yang mula-mula. Dan ini menyebabkan kaki dian mereka terancam untuk ditarik. Gitu. Kalau kaki dian ditarik, akhirnya mereka gelap. Gelap itu kan hilang. Nah, Efesus ini tidak menyadari bahwa mereka sudah diambang kegelapan, sudah diambang kesesatan, kehilangan, nyasar gitu ya. Sudah hampir nyasar gitu. Karena apa? Karena kasih yang tidak mereka pelihara. Jadi itulah analogi saya tadi mengangkat perumpamaan anak yang hilang. Jadi anak yang hilang bukan anak yang bungsu, tetapi anak yang sulung, Bu. Ya, anak yang sulung ini di dalam rumah tapi dia hilang ya. Dia melayani, dia bekerja untuk bapaknya, tapi bukan dengan kasih, tetapi dengan rasa pamrih. Itu korelasi yang saya angkat
perumpamaan anak sulung yang hilang dengan jemaat Efesus yang kehilangan kaki diannya. Oke, terima kasih. Ya. Oh, satu lagi. Tadi kan pengajaran tentang justification by faith itu dari buku apa tadi ya? Testimony for Sebenarnya ada di EG Writings ada. di early writings ada. Bukan. Dia nggak dicetak, Bu. Nggak dicetak. Jadi yang di bahasa Inggris. Yang di bahasa Inggris. Nama bukunya apa yang tunggu sebentar ya, saya cari. Tapi saya baca itu Wallenkamp. Ini bukunya. Ini nggak tahu saya aslinya seperti apa ini. Penulisnya Wallenkamp ya. Ini nggak kelihatan. Coba Pak tulis ketik di chat room, Pak. Ini Pak, nanti Pak Adiat bantu ketik di chat room nanti Bu penulisnya. Ya, okay. Ini dulu buku ini tahun 92 dicetak oleh IPH, Bu. Jadi saya masih punya cetakan IPH-nya, masih ada logo IPH. Buku ini dicetak oleh IPH. Yang judulnya di Indonesia kan adalah apa yang harus diketahui oleh setiap orang Advent mengenai masalah tahun 1888. Sebenarnya isinya ini ada di dalam manuskrip, tapi ini panjang banget, Bu. Ini ada sekitar puluhan, mungkin sampai 100 chapter gitu. Tetapi saya pilih membaca dari buku Wallenkamp ini adalah karena ini lebih straight to the point ya. Straight to the point, langsung kepada lebih intinya. Ringkas, ya? Iya, lebih ringkas karena hanya sekitar 10 chapter ini. Gitu. Jadi bukunya Bapak udah ketik ya di udah ada di chat room, Bu. Oke, makasih. Ya. Sekarang nggak dicetak lagi, Bu, oleh IPH. Iya, ya. Tahun 92 sampai 95 itu cetak. Terima kasih. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, silakan Kak Lady buat closing statement dan sekaligus pimpin kita di dalam doa. Oke. Minggu depan saya rindu untuk kita belajar tentang medical missionary. Kenapa? Seperti yang mungkin ada teman-teman sini yang satu grup di CCL. Hari Sabat kemarin saya menerima telepon, panggilan, message berdering-dering. Ya, berdering-dering dari Sabat pagi sampai malam, sampai jam 11 malam. Orang-orang yang sekarat hari itu di berbagai tempat. Mereka menghubungi saya untuk konsultasi bagaimana caranya supaya bisa tetap hidup. 2 kasus sekarat, 1 kasus sudah meninggal. Ya, tidak sempat lagi menerima pertolongan dan tidak bisa lagi melakukan apa yang saya advise. Dan hari itu saya benar-benar saya tidak tahu karena kami nggak ada kabar-kabar bagaimana keadaan di kota. Ternyata di kota sudah sangat mencekam di Jakarta. Ambulans 24 jam ngiung-ngiung di jalanan berputar-putar, entah membawa mayat atau membawa orang hidup. Dan ini suasana sangat mencekam sekali. Dan dari kepanikan yang saya rasakan, saya bisa pahami bahwa memang sekarang dunia ini sedang sekarat. Itu sebabnya tadinya saya mau bawakan medical missionaries pada sore ini, tetapi saya harus selesaikan dulu 7 jemaat, karena ini adalah tolak ukur nanti ya, apa parameter kita untuk berjalan lebih jauh kepada medical evangelism yang tadi saya sudah sebutkan. Pertama-tama dipercayakan kepada jemaat, dan sekarang sudah tidak lagi. Ya, sudah tidak lagi. Medical evangelism tidak bisa lagi dilakukan oleh jemaat. Sekarang waktunya adalah PP, penginjilan perorangan. Apapun bentuknya, apa itu gospel, apa itu medical, sekarang adalah waktunya untuk individu-individu bekerja, mulai bekerja. Dan besok
kita akan belajar bagaimana caranya supaya Tuhan bisa gunakan kita. Kita ini adalah penggarap, ya. Kalau penggarap itu mau garap tanah harus lapor dulu. Pak, saya mau garap, saya bawa uang sekian, boleh nggak saya garap? Kalau dikasih syukur, kalau nggak dikasih nggak boleh marah. Nah sekarang adalah kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau untuk mengajukan permohonan proposal untuk menjadi penggarap di kebun anggur Tuhan, mari kita belajar supaya kita memenuhi requirements, kriteria yang dibutuhkan pada masa sekarang ini. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kami mengetahui bahwa perjalanan gereja Advent pun semuanya memiliki ciri-ciri yang Tuhan sudah jelaskan di dalam firman-Mu. Kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Kami tidak berjalan dengan meraba-raba. Firman ini jelas dan pasti, seperti terang yang ada di tengah malam, seperti pedang bermata dua, dan kami bisa melihat dengan pasti kondisi diri kami saat ini. Betapa malangnya nasib kami Tuhan. Betapa miskinnya kami, dan betapa memalukannya kami saat ini. Terang besar yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja Masa Advent hari ke-7. Saat ini sudah dikumandangkan oleh orang lain. Dan sudah dibawakan ke seluruh dunia oleh orang yang tidak mengenal tidak memelihara akan hukum Tuhan. Ya Bapa dalam surga, tolong kami mau Tuhan, apabila Engkau tidak lagi bekerja melalui jemaat untuk penginjilan medis, kami mau saat ini, agar Tuhan menggunakan kami, individu-individu, dimanapun kami berada, agar kami menjadi penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan. Utuslah kami, dan biarlah kami mengerti, biarlah kami beroleh hikmat kebijaksanaan dari surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penembus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih, Lady. Amin. Terima kasih Bu Lady. Terima kasih sama-sama, Ibu. Tuhan Selamat berkati. sore, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Sore Sore. Tuhan berkati. Minggu depan medical ministry ya. Ya, medical evangelism, Bu. Oh, medical evangelism. Oke. Kalau mau baca dulu pendahuluannya, saya ambil nanti dari sini sedikit. Apa itu? Oh, yang tadi, buku yang tadi ya. Ya, yang hijau ini, ya. Tapi Kalau nanti Ibu berminat, ini juga lah nanti coba. ya, ini bukunya. Dan nanti ada beberapa saya ambil dari buku yang baru, Testimony Study on Diet and Food, masih antri di percetakan. Oke. Tapi akan saya bahas dari situ supaya paling tidak kita bisa bersiap. Walaupun waktunya sedikit, saya yakin gembala-gembala juga dulu cuman punya waktu sedikit untuk menyambut Yesus, tapi mereka bisa siap seketika. Ya. Amin. Ya. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Lady. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pendeta. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa Senin depan. Sampai jumpa. Cuaca di Medan sangat ekstrim sore ini. Sama dengan Gunung Salak, luar biasa. Hari ini hari yang berat.